Ilayanta maksudi, hanya engkau yang kami tuju. Hanya itu. Kalau Allah udah tujuannya, mau ada angin topan, mau ada ejekan, makian, fitnaan, gibahan, diceritakan kejelekan kita, gak peduli dia. Tujuanku Allah, tujuanku Allah. Kalau sudah tujuan kita Allah, hati-hati. Kalau ada orang yang memang dia sudah mencapai ini, tujuannya hanya Allah, dan dia nggak peduli dengan kita jelekin dia, maki-maki dia, fitnah dia, gibahin dia, hati-hati, siap-siap untuk susah, siap-siap untuk dapat bala, karena Allah tidak ingin kekasihnya diganggu. Allah selentik orang itu. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah Rabbal baraya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa, amma ba'd. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Tawja haitsu syi'ta fa innaka mansur, la haula wala quwwata illa billah. Puji syukur pada Allah atas segala nikmat dan rahmat cucuran karunia-Nya buat kita. Wajib kita mensyukuri semua nikmat-nikmat Allah yang Allah titipkan buat kita, yang kita rasakan sampai malam hari ini. Salam dan salawat mari kita hadiahkan kepada baginda junjungan alam, rahmatan lil alamin, baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum ya Sayyidi ya Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kiranya semua kita mendapatkan syafaat dari beliau sampai di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Sahabat-sahabatku, saudara-saudaraku yang aku cintai, yang aku sayangi karena Allah, malam ini hanya sekedar renungan buat kita.
lihatlah dengan kolbu atau sir rasa yang bersih jika ingin melihat Allah yang maha nyata dalam diri. Saudara-saudaraku yang terkasih, janganlah kita menjadikan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu masih dalam hayalan kita, atau menjadikan Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam angan-angan kita. Jadikan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu nyata dalam diri kita. Selama kita masih menganggap Allah itu goib, berarti Allah itu masih di angan-angan kita, dalam hayalan kita. Bahkan lebih kalimat yang lebih ekstrim lagi, kita menganggap bahwa Allah itu ada enggak ya? A'udzubillah min dzalik. Dan kenyataannya dalam kehidupan kita seringkali menganggap Allah itu menjadikan Allah nomor 18. Padahal Allah itu dekat dan lebih dekat daripada urat leher kita sendiri. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Dan kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya. Dalam ayat lain Allah juga berfirman, wa nahnu aqrabu ilahi minkum, dan kami lebih dekat kepadanya dari kamu. Maka di sini kita perlukan merawat iman kita. Kalau Allah masih kita anggap itu masih di angan-angan, makanya iman di hati kita itu masih sekedar biji yang tidak berkembang. Bahkan biji iman tersebut bisa mati atau hilang.
Maka biji atau bibit itu kalau kita tanam tapi kita nggak kita rawat, nggak kita sirami, nggak kita pupuk, lama-lama biji itu akan mati. Mari segera kita rawat biji iman kita, sirami, pupuk dia, agar mengakar kuat dalam hati dan jiwa kita, sehingga jiwa kita menjadi kuat dalam menghadapi tantangan, rintangan kehidupan dalam perjalanan menuju kepada Allah. Jangan ngaku-ngaku, aku sudah sholat, aku sedekah, aku menolong. Tapi kenyataannya pengakuan itu kita jauh tidak menyembah dan sujud kepada Allah, sehingga tidak pernah merasakan kenikmatan, kelezatan dalam sholat yang kita laksanakan selama ini. Karena kita menganggap Allah itu gaib, masih di angan-angan kita. Kewajiban hanya sekedar kewajiban. Yang penting kita sudah laksanakan kewajiban kita sebagai umat Islam. Kalau begitu, apa bedanya kita dengan anak-anak kita yang 5 tahun, yang masih duduk di taman kanak-kanak yang juga mereka sholat? Coba deh ambil kesempatan, kita telusuri pelan-pelan dengan tafakur, dengan kehinaan diri, dengan ketidakberdayaan kita sebagai manusia. La haula wa la quwwata illa billah. Coba kita renungkan, kita bisa berbuat baik, menjalankan ibadah, beramal, diam, tidur, makan, minum, pokoknya segala yang bergerak, bernapas, berkehendak, bahkan berpikir dan lain-lain, adalah karena jantung kita masih berdetak. Apakah itu keinginan kita mendetakkan jantung? Kita bisa saja menahan napas. Ketika kita dalam menahan napas itu, jantung tetap berdetak, ya apa enggak? Manusia bisa saja tidur, tetapi jantungnya lihat tetap berdetak. Bahkan ada manusia yang bisa saja koma, mati suri, tetap saja jantungnya masih berdetak. Lantas pertanyaan, siapa yang mendetakkan jantung kita? Pernahkah kita merenungkan itu? Apakah keinginan kita? Siapa lagi kalau bukan Dia? Allah. Allah lah yang mendetakkan jantung kita. Artinya gara-gara jantung kita berdetak, timbullah seluruh akibat. Ingin ini, ingin itu, pikiran ini, pikiran itu.
mendengar, berbuat, berbicara, merasa dan lain-lain, menjalankan ibadah. Coba kita lihat kipas angin itu yang sekarang sahabat-sahabat menggunakannya di rumah. Kipas angin itu bisa mengeluarkan angin, kulkas itu bisa mendinginkan, televisi yang ada di rumah kita itu memunculkan gambar dan suara, bola lampu yang ada di rumah kita itu, yang ada di kamar kita, untuk penerangan. Coba kita berpikir, kita renungkan contoh itu. Apa gunanya kulkas? Apa gunanya televisi? Apa gunanya kipas angin, AC? Yang mahal tanpa adanya listrik. Semahal apapun benda-benda elektronik itu, kalau nggak ada listrik mati juga. Dan gak akan berguna. Handphone yang kita gunakan ini, kita gunakan beberapa jam, 2 jam, 3 jam, bahkan 1 jam. Kalau kita nggak isi lagi, kita cas. Charger itu juga perlu listrik. Kalau nggak ada listrik, dia nggak akan nyambung dan nggak akan terisi dayanya dalam handphone kita. Apa gunanya handphone yang mahal sampai 15 juta, bahkan 20 juta, bahkan sampai 50 juta, tanpa adanya listrik? Nah, saudara-saudaraku, sahabat-sahabatku yang aku cintai, yang aku sayangi karena Allah, begitulah juga dengan diri kita. Ada yang maha nyata di balik kenyataan diri kita. Saya ulangi, ada yang maha nyata di balik kenyataan diri kita. Kalau kita mau menyadarkan ini dan tersadar bahwa Allah itu nyata, hanya rasa dan imanlah yang bisa merasakannya itu. Jangan ditafsirkan dengan otak kita, dibayangkan angan-angan, oh Allah itu ada di dalam diri kita, zatnya gitu, hancur kita. Kalau Allah sempat ada zatnya di dalam diri kita, ini lebur, hancur, kita musnah sudah lama. Kita ini hanya bayang-bayang, bayangan. Diri kita ini nyata tapi semu, fata morgana. Kalau pandangan kita terhadap alam ini sebagai fata morgana, ada dan tiada, yang nyata itu hanya Allah. Itulah makna zikir la ilaha illallah. Ya, selama ini kita nggak merasakan Allah itu dekat dengan, lebih dekat dari kita, karena kita zikir kitanya sekedar ucapan. Zikir kuat-kuat, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, seakan-akan paling kusuk lah, tapi la ilaha illallah arahnya kemana? Coba samping tafakur kita tafakuri, iya ya, tanpa adanya sumber kita tidak akan bisa bergerak beribadah, bahkan timbul niat dalam diri kita untuk beribadah kepada Allah, karena niat itu dalam hati kita
bukan kuasa kita. Kalau kita sadar nyata Allah itu pengemis yang datang ke rumah kita meminta, siapa yang menggerakkan dia? Ketika kita memberi orang lain, siapa yang memberi dia? Ketika ada maling pencuri mengambil sandal kita, siapa yang menggerakkan dia? Allah punya cara sendiri untuk menegur kita. Allah punya cara sendiri untuk menegur kita. Terserah Allah mau melalui siapa untuk mengambil harta yang dititipkannya buat kita. Siapa yang menggerakkan itu semua? Angin yang bergerak yang kita rasakan sekarang, awan, bumi, planet-planet, makhluk-makhluk Allah yang Allah ciptakan berbeliun-beliun, siapa yang menggerakkan dan yang mengatur itu semua? Allah. Bahkan kedipan mata kita, apa kita yang berkehendak? Bahkan kita berkehendak berkinan untuk melotot terus, tapi berkedip lagi. Kita ingin berkedip, tapi nyatanya nggak kedip-kedip. Siapa? Allah. Allah itu menitipkan dalam diri kita 7 anugerah sifat Allah yang Allah titipkan. Nyatalah kalau kita itu bayang-bayang. Hidup, hayat. Hayat sifat siapa? Bukan sifat manusia. Hayat itulah sifat Allah. Dia akan kembali ketika pada masanya, kembali kepada Hayyun, kembali kepada yang Maha Hidup. Adakah kita yang hayat? Kita tidak ada yang hayat. Hayat hanya Allah. Nyatalah Allah dalam diri kita. Basar, melihat. Apakah melihat itu kuasa atau sifat manusia? Tidak. Basar itu sifat Allah. Suatu saat tiba masanya basar itu akan kembali kepada basirun, maha melihat. Nyatalah kalau kita sadar bahwa tidak ada manusia yang bisa melihat, hanya bayang-bayang. Melihat itu sifatnya, bukan kuasa kita. Kalau kuasa kita, tidak ada manusia yang buta. Ada mata tapi tidak bisa melihat. Bahkan lebih parah, ada hati tapi tidak bisa melihat mana yang benar, mana yang salah, mana yang buruk, mana yang benar-benar. Ilmu itu sifatnya bukan kita. Suatu saat akan ditarik oleh Allah kembali kepada Alimun, maha mengetahui. Nyatalah kalau kita sadar di situ, kita hanya semu, bayang-bayang. Mana punya kita? Ilmu punya Alimun, basar punya basirun, sama punya samiun, iradah punya muridun, kalam punya mutakalimun. Mana milik kita? Tiada. Masihkah kita kalau sadar bisa beranggapan kita itu sombong? Masih sanggupkah kita mengatakan bahwa ini milikku, mobil ini milikku, uang ini milikku, istri, suami, anak, jabatan ini milikku? Malu kita. Malu. Maka ada seseorang yang dulunya di lembah hitam, sampai dia mengatakan, semakin aku dalam kegelapan, semakin aku bertemu dengan cahaya. Semakin aku bertemu dengan cahaya,
Semakin aku melakukan maksiat, semakin aku kenal dengan Tuhan. Dia disadarkan dalam kemaksiatannya, dia disadarkan, diperlihatkan dalam kegelapannya. Ada yang maha nyata di balik kenyataan diri kita. Ada yang maha nyata di balik kenyataan diri kita. Lalu yang dimaksud dengan perjalanan menuju kepada Allah adalah membangun sebuah kesadaran dalam kalbu dan jiwa kita agar selalu menyadari kebersamaan Allah, akrab Dalam seluruh gerak dan diamnya diri kita. Ya, nggak apa-apa kalau yang sementara ini akal pikiran kita dulu yang berpikir, kemudian kita sadari lebih tinggi lagi, yaitu kesadaran jiwa kita, atau yang disebut menjiwai kesadaran, supaya kesadaran Allah Maha Nyata akan muncul secara otomatis. Bagaimana caranya? Ya, caranya harus sabar ngajinya. Kita harus merenungkan dulu apa yang kita kalamkan tadi, yang terbunyi dari atas dari awal sampai ini. Kalau kita mau sabar, kita akan terus mengetahui dan kita akan pelajari pengetahuan-pengetahuan. Yang paling utama adalah belajar kepada guru, pada mursyid yang ahlinya dalam bidang itu, untuk membimbing hati kita supaya kita benar-benar merasakan nyatanya Allah di dalam diri. Kalau diri kita sudah nggak ada kontra, berperang batin otak dengan hati kita, apa yang kita utarakan, baru kita bisa menerima itu caranya. Tapi kalau hati kita tadi dari mendengar dari awal sampai akhir apa yang kita ungkapkan, menolak hati kita, dia tidak akan bisa masuk apa yang kita terangkan itu, dan tidak akan ternyatakan Allah dalam dirinya. Kenapa? Terhijab hatinya. Kenapa? Karena kesombongan. Karena kesombongan. Lantas apa jawabannya? Merasakan kesadaran jiwa itu bahwa membuktikan Allah nyata dalam diri, ya caranya tidak lain tidak bukan zikir kepada Allah. Hanya dengan berzikir kita akan mencapai kesadaran tertinggi itu. Tanpa zikir kepada Allah dan latihan-latihan zikir yang dibimbing oleh seorang mursyid, kita tidak akan mencapai kesadaran. Jangan harap. Apalagi kalau hanya sekedar nyomot di Google, nyomot di TikTok, nyomot dimanapun di internet, tanpa ada bimbingan dari seorang guru, kita tidak akan mencapai kesadaran tertinggi karena tanpa ada bimbingan. Bisa jadi dia banyak berzikir, malah jin setan yang berhadapan dengannya datang mengaku-ngaku sebagai Jibril, ngaku-ngaku sebagai wali anu. Akulah Sunan Kalijogo, akulah wali ini. Akhirnya sesat. Pantaslah ada ungkapan,
Banyak membaca buku tanpa berguru, maka gurunya setan. Lantas apa sih yang namanya berzikir itu? Apa sebenarnya arti zikir? Dan kita sama-sama tahu, ya zikir itu mengingat Allah, titik. Gak ada arti lain, tafsiran lain. Zikir itu mengingat Allah. Gak ada lagi tafsiran-tafsiran lain, arti lain. Arti zikir ingat, dah, titik, selesai. Lantas bagaimana mengingat Allah kalau tidak kenal? Coba kita pikir dengan kesadaran. Iya juga ya, bagaimana kita mengingat Allah kalau tidak kenal? Gimana kalian mengingat Abah Buyah Mukhlisin ini kalau tidak kenal? Lantas bagaimana cara mengenal Allah? Man arafa rabbah. Cara mengenal Allah, kenal diri. Ada lagi pertanyaannya, bagaimana mengenal diri? Ya belajar, ada lain lah. Kita mau ingat mesti kenal dulu. Kalau mau kenal Allah mesti kenal diri dulu. Bagaimana cara kenal diri? Ya belajar. Ada lain. Berguru kita pada ahlinya. Jangan pula mengenal Allah berguru kepada insinyur tukang bangunan. Gimana pula? Akhirnya bangunan aja yang diajarinnya. Ada yang kritis lagi, kalau tukang bangunannya juga ahli ma'rifat bah, ya itu lain cerita. Aku cerita umum, mencontohkan umumnya ini. Kalau kita mau wangi, walaupun nggak kita menggunakan parfum itu, ya deket lah sama tukang wangi yang sering pakai menggunakan parfum. Jadi zikirullah itu adalah mengingat Allah, titik. Bisa dalam hati, akal pikiran. Nah, bacaan-bacaan yang kita baca dalam sholat, wiritan, apalagi manakipan, itu mengantarkan kita untuk mengingat Allah sebagai kendaraan. Membaca Quran, sarana untuk mengantarkan kita untuk mengingat Allah. Bahkan sholat itulah ruhnya adalah zikir. Aqimu sholat li zikri. Dirikan sholat untuk mengingatku. Allah nggak ada ngomong di situ. Dirikanlah sholat untuk mempasihkan panjang pendeknya bacaan sholatmu, gitu nggak ada Allah. Kita suruh sholat untuk ingat Dia, bukan untuk memperhatikan kawan sebelah kanan kiri ataupun menyelidiki kritik imam. Kita sholat untuk ingat Allah, bukan untuk menyelidikin imam. Titik. Sholat tengok kanan kirinya, ada yang jarinya begitu tahiyatul goyang-goyang, protes. Ada yang pakai kunut, protes. Sikit aja salah, alham imamnya, protes. Allah tuh nggak lihat itu, hatimu yang Allah lihat itu. Kusuk nggak kau sama aku, kata Allah. Sampaikah engkau, ingatkah engkau sama aku, kata Allah. Panjang pun pendeknya, dia baca pasih-pasihnya seakan-akan 10 tahun tinggal di Arab Saudi karena kebiasaan pasih. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirrahmanirrahim. Tapi hatinya kemana-mana, ria. Allah nggak lihat itu. Bukan itu yang menyampaikan dirimu kepada Tuhan, tapi hatimu kenal atau tidak dengan Allah. Ingat enggak hatimu kepada Allah? Bukan memperhatikan kawannya juga.
Mana kita mau kenal-kenal Tuhan? Salat kita kualitasnya hancur. Kualitas zikir sangat bergantung dari kehendak Allah itu sendiri. Maka apa sih hakikat berzikir itu, saudara? Allah mengingat si hamba, maka si hamba dapat mengingat Allah. Saya ulangi, hakikat zikir itu kalau Allah mengingat si hamba, maka si hamba itu dapat mengingat Allah. Allah jugalah yang mengingatin kita untuk mengingat kepadanya. Saya ulangi, hakikat zikir itu saling mengingat-ingatkan. Allah yang mengingatin kita. Kalau Allah sudah ingat kepada kita, maka seorang hamba itu akan ingat kepada Allah. Kalau kita berzikir nih, ingat kepada Allah, berarti Allah itu berzikir ingat sama kita. Itu lebih enaknya jelasnya. Tapi kalau ada orang yang selama hidupnya nggak pernah mengingat kepada Allah, berarti Allah tidak pernah ingat sama dia. Nauzubillah min zalik. Jadi saudara, tanda-tanda Allah tuh ngopenin kita, nggak cuek. Allah itu akan nurunkan rahmatnya. Tiba-tiba kita itu ingat sama Allah, berarti Allah tuh ingat sama kita. Itu aja, enak itu untuk pengertian lebih jelasnya. Kalau kita lagi hobi zikir aja Allah, 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 berarti Allah sedang ngingetin kita. Allah sedang ingat sama kita. Semoga Allah menetapkan diri, lisan, mata, telinga, hati, ruh, jiwa kita untuk ingat kepada Allah. Amin ya rabbal alamin. Jadi kalau sahabat-sahabat tuh asyik berzikir, artinya Allah sedang zikir sama menjikir kita, ingat sama kita. Tapi kalau dalam satu minggu itu males banget berzikir, tak ada berzikir tawajuk, berarti Allah nggak nginget kita. Maka bersyukurlah orang-orang yang selalu berzikir kepada Allah, artinya Allah juga ingat sama kita. Lantas bagaimana untuk memunculkan kesadaran tertinggi itu pada diri kita? Ya sebelum ke situ pembahasannya, munculkan dulu kesadaran bahwa segala keinginan kita berzikir menuju kepada Allah adalah semata-mata atas pertolongan dan anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lain daripada itu nggak ada. Kesadarannya di situ dulu. Ada keinginan kita untuk berzikir menuju kepada Allah, mengenal kepada Allah, marifat kepada Allah, mencapai mahabbahnya Allah. Itu semata-mata atas pertolongan, bukan kekuatan kita. Kesadarannya di situ. Maka la haula wala quwwata illa billah. Makanya segala perbuatan itu, apapun yang kita kerjakan, apalagi dalam kebaikan, diawali dengan bismillah. Makan, bismillah. Motong ayam, bismillah. Mau tidur, bismillah. Mau bergaul dengan istri, suami, bismillah. Supaya setan gak ikut.
Ini mentang-mentang pengantin baru, malam pertama hajar aja. Udah sampai pucuk, lupa bismillah. Apa jin gak ngikut di situ? Apapun bismillah. Jangan pula mau nyolong sandal orang bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Mau main judi masang togel bismillah. Kacau lah ini. Ada orang main judi bismillahirrahmanirrahim. Aduh kacau ya. Mau lagayam bismillah. Mau masang togel bismillah. Ada aja. Sama cerita mau aja, anak Waji main judi. Wah Waji, anak Waji main judi. Astagfirullah, di mana dia? Tapi menang Waji. Alhamdulillah. Kenapa kita harus melakukan sebelum melakukan kebaikan diawali dengan bismillah, agar kita menyadari bahwa melakukan kebajikan dan kebaikan itu semata-mata karena bersama dengan Allah. Bicara yang baik bersama dengan Allah. Jadi kalau kita sudah sadarnya di situ, ada orang ngomong baik, ngomong firman Allah, ada Allah bersamanya. Kita lagi tidur, rugi kita. Dia ceritakan, ajak nasihat-nasihat yang baik untuk mencapai kepada Allah, tapi kita ketawa terbahak-bahak, tidak peduli dengan ucapan orang itu. Kita berarti tidak melihat dia ada bersama Allah. Bersama dengan Allah, dari Allah, bersama Allah, hanya untuk Allah. Minallah, lillah, wabillah. Dari Allah, bersama Allah, hanya untuk Allah, menuju kepada Allah. Itulah hakikat ikhlas. Ketika dia takbir Allahu Akbar, dia sudah sampai kepada bawah takbir ini, dia bersama Allah. Ilayanta maksudi, hanya engkau yang kami tuju. Hanya itu. Kalau Allah udah tujuannya, mau ada angin topan, mau ada ejekan, makian, fitnaan, gibahan, diceritakan kejelekan kita, gak peduli dia. Tujuanku Allah. Tujuanku Allah. Kalau sudah tujuan kita Allah, hati-hati. Kalau ada orang yang memang dia sudah mencapai ini, tujuannya hanya Allah, dan dia nggak peduli dengan kita jelekin dia, maki-maki dia, fitnah dia, gibahin dia, hati-hati, siap-siap untuk susah, siap-siap untuk dapat bala, karena Allah tidak ingin kekasihnya diganggu. Allah selentik orang itu, dibuat sakit sama Allah, nggak sadar juga, dibuat tangkin parah, nggak sadar juga, Allah cabut nyawanya dari dunia ini karena kita dianggap mengganggu kekasihnya. Jadi kalau ada orang yang hijrah benar-benar menuju Allah yang ikhlas, mau diapain dia diem aja, hati-hatilah dengan orang ini. Tak percaya, coba kita jumpa sama orang yang ikhlas, itu mau diapain pun, mau dicaci maki, mau digibahin, mau diceritain aibnya, difitnah, dia diem aja, ikhlas, senyum aja. Hati-hatilah, siap-siaplah kita untuk susah. Nggak lama, paling lama setahun. Kebetulan yang menggibah itu pejabat, jatuh tiba-tiba. Kebetulan ustadz kondang yang menggibahin ustadz yang lain, tiba-tiba jatuh dia.
Atau seorang pengusaha tiba-tiba dijatuhkan Allah dengan cara Allah. Karena dalilnya jelas, segala hal yang baik kembali kepada yang baik. Segala yang buruk yang kita kerjakan kembali kepada kita, itu adalah hal yang buruk. Sadarin aja kita pasti mati. Kalau kita sadar sebenarnya aman ya, gak ada lagi dia menggibah. Kalau dia tahu Allah buka aib dia sendiri, dia pun gak akan sanggup untuk melihat dirinya sendiri. Jadi kita tenang-tenang saja, ngapain pula kita sibuk sama orang yang menggibahin kita. Kita juga jangan suka menggibah. Kalau kita tak mau digibahin orang, jangan suka menggibah. Ini tidak mau gibahin orang, digibahin marah. Mau mencaci maki orang, dicaci maki orang lain marah. Nah, kemana ngomongnya nih? Metode yang paling praktis dalam memunculkan kesadaran dalam hati dan jiwa kita, yaitu dengan kalimat zikir Allah, 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 Allah. Itu kesadaran untuk mencapai kesadaran yang tertinggi dalam hati, bukan lisan. Dalam hati. Allah, 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 Allah. Nikmatnya itu luar biasa. Nggak bisa dibilang. Keluh lisan kita itu. Subhanallah, kalau Allah udah mengingat kita tuh nikmatnya betul. Nggak terasa mau dengkul capek semutan gajahan, itu nggak terasa itu. Ini 50 kali ini semutan bah, gajahan bah, dengkulku sakit bah, pinggangku panas. Ngantuk bah. Ngantuk lah. Jika lupa lagi, teruskan lagi zikirnya dalam hati. Allah, 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 semuanya Allah. Ya namanya manusia kadang-kadang lupa, memang begitu, nggak apa-apa, nggak apa-apa lupa. Kenapa? Itulah kesempurnaan manusia itu. Kita bukan malaikat. Tapi begitu disadarkan, zikir lagi Allah, 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 Allah. Kalau dia orang belajar itu udah dapat talqin, lupa dia tawajuk, nampak gurunya datang, zikir, zikir Allah, 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 Allah gitu. Banyak tidur, gitu kata gurunya. Rasain lo. Gurunya datang tiba-tiba di depannya, tawajuk, tidur aja banyak-banyak. Kapok. Banyak main TikTok aja, tawajuk lupa. Nah tuh. Itu tuh, kalau yang udah punya guru tuh begitu tuh. Tiba-tiba diselentik dari belakang, gitu. Ya kalau lupa itulah tandanya bahwa kita tuh manusia lemah. Kalau Allah nggak nolong kita, jangankan mau bergerak, ingat kepada Allah aja kita nggak bisa. Kalau Allah nggak nolong kita, jangankan mau bergerak, untuk ingat kepada Allah saja pun kita nggak bisa. Yang ingat itu kan Allah juga. Allah yang menggerakkan itu. Kalau kita mati mayat, Allah yang menjikirkan, Allah yang mengingatkan kita supaya berzikir kepadanya, Allah juga yang menggerakkan kita untuk sholat. Maka kalau kita yang sedang sholat ini rajin ke masjid itu jangan sombong kepada orang yang belum sholat. Jangan hina mereka, kafir. Kita kalau nggak digerakkan Allah ke masjid, kita nggak akan bisa sanggup untuk melangkah diri kita ke masjid. Ajak, jangan dihina. Sholat yo, itu yo, kafir kau nggak sholat gitu. Sok kali kita, kayak kita masih udah beriman tulen aja. Diajak, bukan dikafir-kafirkan. Masalah mau nggak mau, terserah dia. Yang penting kita sebagai sama-sama saudara muslim, ingatkan,
Atau kita sebagai orang tua, anak kita belum sholat, ingatkan, nak sholat, di sana nanti nggak ada yang nolong. Besok ingatkan lagi, nak sholat, nak sholat. Sholat yang utama. Disinilah kita disuruh untuk menyadari ketidakberdayaan kita. Berarti kita lemah, nggak bisa punya kekuatan. Syukurin aja kalau Allah masih menggerakkan kita untuk sholat, masih mau berzikir, syukurin. Ya, dan secara adab kepada Allah, nih kayak kita mau ngadap pejabat, bupati, presiden, dan kita kalau berbicara sama seorang presiden itu atau bupati itu atau kiai ulama, ya, kalau kita berbicara tapi kepala kita palingkan ke belakang, sopan nggak kira-kira? Enggak. Kita ngomong tapi membelakangi dia. Kita ngomong tapi kepala kita arah ke belakang. Kira-kira sopan nggak? Malah ditokokkan sama presiden tuh. Ada sopan nggak kata presiden? Begitulah kepada Allah itu. Tunduk berzikir itu kepada Allah. Benar-benar pasrahkan. Nggak usah pikir yang macam-macam saat berzikir. Jangan angen-angen nanti gimana ya rasanya ketemu sama Allah. Jangan ke situ arahnya. Zikir saja. Atau nanti karomah apa ya kalau zikir ini yang Allah kasih. Jangan berpikir ke situ. Ini zikir gimana ya rasanya. Masih angen-angen itu aja. Atau kepingin karomah apa ya. Banyak berzikirin nanti gini. Semakin kita ingin itu dan bukan tujuan kita bukan Allah, semakin kita tertipu dengan ibadah dan zikir kita. Ilayanta maksudi, cuma itu masalah Allah memberikan karomah atau tidak urusan Allah. Dan karomah itu bukan mau disombong-sombongkan. Zikir saja, nggak usah angan yang macam-macam. Penting zikir, udah tundukkan kepala. Gunakan apa yang sudah dikasihkan sama guru-guru kita masing-masing. Cara-caranya begini, itulah adab kita itu kepada Allah. Tunduk, malu kita, tutup kepala kita dengan tudung atau sorban, karena malunya kita itu. Insya Allah, kalau kita terus berzikir istiqomah tanpa keinginan apapun kecuali hanya ketemu kepada Allah, kecuali tujuan kita hanya Allah, kita akan mendapatkan muraqabah, merasa diawasi dan ditatap Allah terus. Jadi kalau dalam thariqahnya, kalau dia punya mursyid, muraqabah kepada mursyid nih, kalau dia terus berzikir, merasa diawasi sama mursyidnya. Mursyidnya itu terus, Allah melalui mursyidnya itu, hakikat mursyidnya itu, merasa ditatap sama mursyidnya terus. Kalau dia lagi merenggut, mursyidnya senyum, terus nengok putunya mursyid sambil senyum-senyum gitu, ya. Kemudian yang kedua, kalau dia terus berzikir, dia akan menjadi ihsan. Anta budallah ka'annaka tara. Kan itu. Ihsan itu seakan-akan, beribadalah kamu seakan-akan kamu merasa melihat Allah. Kemudian kalau terus dia berzikir, dia akan mendapatkan merasakan inabah. Kalau kita lalai dari mengingat Allah, kita cepat kembali kepada Allah untuk mengingatnya. Inabah ini di atas taubat.
Kalau tobat itu mohon ampun atas maksiat yang pernah kita lakukan, maka kita terus harus beristighfar. Kalau inabah di atasnya, mohon ampun atas lalainya zikir kita. Itu bedanya di situ. Kemudian yang keempat, hati lapang dan jiwa yang tenang. Kalau hati kita sempit, jiwa kita sempit, ampek, ada masalah, zikir terus Allah Allah Allah, insya Allah hatinya lapang. Ya, muraqabah, ihsan, inabah, hati yang lapang jangan dijadikan tujuan kita, jalan saja zikir. Itu mah bagian dari manfaat yang kita dapatkan. Apalagi mikirkan dapat karomah apa ya kalau banyak berzikir ini, jangan. Itu bonus dari Allah itu. Zikir aja terus. Zikir aja terus sampai orang lain mengatakan kita gila. Nggak apa-apa. Jasad kalian bilang aku gila, tapi bilang saja sama dia, insya Allah batinku, jiwaku tidak gila, karena tujuanku hanya Allah. Ya Rob, jangan kau biarkan kami bersama dengan diri kami, apalagi bersama selainmu. Bersihkan kolbu kami ya Allah, agar kami dapat melihatmu, merasakan kebersamaanmu ya Rob. Engkau sudah menyadarkan kami atas ketidakberdayaan kami, kehinaan kami. Kami butuh Engkau ya Allah. Bahkan kami sangat butuh akan dirimu. Tolong kami ya Rob. Tolong kami. Singkirkan semua hijab-hijab berhala-berhala dalam kolbu kami. Kami hina. Engkaulah Tuhan. Tuhan yang bernama Allah, yang kami sembah, yang kami ingatin. Engkau juga yang mengingatin kami ya Rob. Kami adalah bayangan yang sangat bergantung kepada Engkau, pemilik bayangan. Engkaulah As-Somad. Ampuni kami ya Allah atas kelalaian kami selama ini, yang sudah Engkau ingatkan tapi kami tidak mengopeninya, yang sudah Engkau ingatkan dalam diri kami tapi kami cuek ya Allah. Afdalu zikri la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mohon maaf atas segala kekurangan. Mohon ampun pada Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.